Nah, yang pertama yaitu definisi dari model Bertrand, yaitu model Bertrand merupakan model persaingan oligopoli yang berfokus pada persaingan harga. Nah, sedangkan berbeda dengan model Carnot yang menekankan persaingan dari segi kuantitas. Nah, model Bertrand mengasumsikan bahwa perusahaan-perusahaan dalam oligopoli menekankan harga secara simultan, dan konsumen akan membeli dari perusahaan yang menawarkan harga terendah. Model ini memberikan wawasan yang menarik tentang bagaimana persaingan harga dapat menghasilkan hasil yang berbeda dari persaingan kuantitas. Nah, adapun konteks historis dari model Bertrand yang muncul sebagai tanggapan terhadap model Carnot yang dikembangkan oleh Antoine Augustin Carnot pada tahun 1838. Nah, model Carnot yang mengasumsikan persaingan kuantitas menghasilkan keseimbangan di mana perusahaan-perusahaan memperoleh keuntungan yang positif. Nah, namun kritik muncul mempertanyakan realisme asumsi tersebut, khususnya dalam industri di mana harga merupakan variabel keputusan utama. Kemudian Joseph Louis Francois Bertrand, seorang matematikawan dan ekonom Prancis, memperkenalkan modelnya pada tahun 1883 dalam sebuah ulasan terhadap karya Carnot. Bertrand berpendapat bahwa asumsi Carnot terlalu sederhana dan tidak mencerminkan persaingan yang terjadi di banyak pasar. Dia berargumen bahwa perusahaan-perusahaan akan lebih cenderung bersaing melalui harga daripada kuantitas, terutama dalam industri dan dengan produk yang homogen. Nah, adapun ekonom yang mengembangkan model Bertrand cukup sederhana, dan ekonom-ekonom kemudian memperluas model tersebut atau mengembangkan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti produk yang terdiferensiasi. Itu model Bertrand awal yang mengasumsikan produk, kemudian ekonom kemudian memperluas model untuk memasukkan produk yang terdiferensiasi, di mana perusahaan dapat menetapkan harga yang berbeda karena produk memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, kemudian ada kapasitas terbatas, di mana model Bertrand awalnya mengasumsikan bahwa perusahaan dapat memasok permintaan yang pada setiap harga. Terus ekonom kemudian mempertimbangkan batasan kapasitas, di mana perusahaan mungkin tidak dapat memenuhi semua permintaan yang ada pada harga tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu informasi yang tidak sempurna. Model Bertrand yang awalnya mengasumsikan informasi yang sempurna. Terus ekonom kemudian mempertimbangkan kembali informasi yang tidak sempurna, di mana mungkin perusahaan tidak mengetahui harga pesaing mereka dengan pasti. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Nisa Sikia dengan NIM 0812411024. Di sini saya akan melanjutkan materi saya, yaitu asumsi mendasar mengenai model Bertrand. Yang pertama itu perilaku perusahaan. Perusahaan bersaing dengan menetapkan harga, bukan kuantitas. Setiap perusahaan berasumsi bahwa pesaing akan mempertahankan harga tetap saat mereka mengubah harga sendiri. Terus perusahaan akan selalu berusaha menurunkan harga untuk merebut seluruh pasar, hingga harga mencapai biaya marginal atau nol jika biaya marginal nol. Terus yang terakhir, perusahaan bertindak rasional dan bertujuan memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya, struktur pasar. Yang pertama, pasar terdiri dari dua perusahaan atau duopoli, meski model dapat diperluas untuk lebih banyak perusahaan. Yang kedua, tidak ada kolusi atau kerjasama antara perusahaan. Mereka bersaing secara independen. Yang terakhir, konsumen memiliki informasi sempurna tentang harga yang ditawarkan semua perusahaan, dan tidak ada biaya pencarian atau transaksi. Karakteristik produk. Yang pertama, produk yang dijual bersifat homogen atau identik, sehingga satu-satunya pembeda adalah harga. Terus selanjutnya, konsumen akan selalu membeli dari perusahaan yang menawarkan harga lebih rendah. Jika harga sama, permintaan dibagi rata. Terus yang terakhir, tidak ada diferensiasi produk atau preferensi merek dalam model dasar Bertrand.
Perkenalkan, nama saya Zahra Nur Ramadhani dengan NIM H0812410117. Nah, pada submateri ini saya akan menjelaskan tentang mekanisme model Bertrand secara lengkap. Fokus utama model Bertrand ini adalah persaingan penetapan harga, bukan penetapan kuantitas, di mana model ini itu akan mengasumsikan bahwa produk yang dijual perusahaan adalah produk yang identik atau homogen. Nah, misalnya itu air minum dalam kemasan atau bahan bakar bensin yang kualitasnya sama. Selain itu, konsumen juga dianggap memiliki informasi harga yang sempurna, sehingga mereka akan selalu membeli dari penjual yang menawarkan harga paling murah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian langkah-langkah mekanismenya. Langkah pertama yaitu setiap perusahaan mengamati kondisi pasar dan pesaingnya. Contohnya itu, perusahaan A dan B sama-sama menjual air galon. Mereka tahu biaya produksinya itu 10.000 per galon, dan mereka memperkirakan berapa harga jual pesaing. Langkah yang kedua yaitu perusahaan akan menentukan strategi harga secara mandiri. Misalnya A berencana memasang harga 12.000 sambil menebak apakah B akan memasang harga yang lebih rendah atau sama. Tujuannya itu jelas, yaitu memaksimalkan keuntungan sambil memperkirakan reaksi pesaing. Nah, selanjutnya langkah yang ketiga. Setelah harga ditetapkan, konsumen akan membeli dari penjual dengan harga terendah. Contohnya itu kalau A menjual air galon dengan harga 12.000 dan B menjual di harga 11.000, maka semua pelanggan pindah ke B. Nah, langkah yang keempat, setiap perusahaan akan punya insentif kuat untuk memotong harga pesaingnya sedikit saja supaya bisa merebut semua konsumen. Nah, misalnya itu A akan menurunkan harga menjadi 10.500 untuk menarik pelanggannya kembali. Nah, langkah yang kelima, proses saling memotong harga ini terus berulang sampai harga tidak bisa lebih rendah lagi tanpa merugi, yaitu di sekitar harga marginal 10.000. Nah, selanjutnya setelah beberapa kali penurunan harga, akhirnya pasar mencapai pada titik equilibrium Bertrand. Contohnya yaitu baik A maupun B sama-sama menjual air galon di harga 10.000, persis sama dengan biaya marginal mereka. Tidak ada perusahaan yang mau menurunkan harga lagi karena kalau lebih rendah mereka akan merugi. Sebaliknya, kalau ada yang menaikkan harga menjadi 10.500, semua konsumen akan pindah ke penjual yang tetap di harga 10.000. Nah, jadi keuntungan ekonomi jangka pendeknya itu sama dengan nol, mirip seperti kondisi pasar persaingan sempurna. Nah, kita masuk pada contoh dan inti mekanisme. Untuk mempermudah, mari kita ulang dengan contoh duopoli sederhana. Dua perusahaan air galon A dan B punya biaya marginal 10.000 per galon. Nah, awalnya itu A menjual di harga 12.000, B memasang harga di harga 11.000, maka B akan mendapat semua pelanggan. Nah, A lalu menurunkan ke harga 10.000. Nah, dengan ini A merebut kembali konsumennya. B terpaksa ikut turun ke harga 10.000. Kalau mereka memasang harga di bawah 10.000, maka mereka akan merugi. Jadi keduanya berhenti di harga 10.000. Nah, intinya itu strategi utamanya adalah perang harga, yaitu mendorong harga turun ke biaya marginal, membuat pasar efisien seperti pasar persaingan sempurna. Nah, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi adalah model Bertrand menjelaskan bahwa jika perusahaan bersaing dengan menetapkan harga, maka mereka akan terus terdorong untuk menurunkan harga mendekati biaya marginal. Contohnya itu seperti yang saya sebutkan tadi, dua penjual air galon akhirnya menjual di harga 10.000, sama dengan biaya produksinya. Walaupun hanya ada dua perusahaan, perilaku pasarnya itu menyerupai pasar persaingan sempurna. Selama produknya dia homogen dan persaingannya ketat. Mekanisme inilah yang menjelaskan bagaimana struktur pasar oligopoli bisa tetap memberikan harga efisien untuk konsumen. Baik, saya Agustia Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan bagian derivasi equilibrium Bertrand. Nah, yang pertama yaitu mekanisme reaksi harga antar perusahaan. Nah, dalam model Bertrand, ketika salah satu perusahaan menetapkan harga sedikit lebih rendah dari pesaingnya, maka seluruh permintaan pasar langsung beralih kepadanya. Nah, hal ini terjadi karena produk yang ditawarkan bersifat identik, sehingga konsumen hanya mempertimbangkan harga dalam membuat keputusan pembelian.
Nah, kondisi ini memaksa perusahaan pesaing untuk segera merespon dengan menurunkan harga agar tidak kehilangan seluruh konsumennya. Akibatnya, kedua perusahaan terjebak dalam persaingan harga yang sangat ketat, di mana satu-satunya cara bersaing adalah dengan terus menurunkan harga. Nah, proses ini akan terus berlanjut hingga harga mencapai titik terendah yang masih dapat diterima secara ekonomi, yaitu harga sama dengan biaya marginal. Nah, pada titik ini tidak ada perusahaan yang memiliki insentif untuk menurunkan harga lebih lanjut, karena ketika melakukannya berarti menjual di bawah biaya dan akan menanggung kerugian. Nah, dengan demikian equilibrium Bertrand ditandai dengan harga yang sangat rendah, yaitu setara dengan biaya marginal. Dan tidak ada lagi strategi harga yang bisa digunakan untuk memperoleh keuntungan lebih. Nah, persaingan dalam model ini sangat efisien, tetapi juga sangat keras. Baik, selanjutnya yaitu fungsi reaksi dalam model Bertrand. Nah, fungsi reaksi menunjukkan strategi harga optimal suatu perusahaan terhadap harga yang ditetapkan pesaing. Nah, jadi jika sebuah perusahaan menetapkan harga lebih tinggi dari pesaing, seluruh konsumen akan beralih ke pesaing tersebut. Jika menetapkan harga di bawah biaya marginal, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, harga hanya akan stabil jika kedua perusahaan menetapkan harga yang sama dengan biaya marginal. Baik, selanjutnya yaitu penentuan harga equilibrium Bertrand. Nah, equilibrium dalam model Bertrand terjadi ketika kedua perusahaan menetapkan harga yang sama dengan biaya marginal. Nah, pada titik ini tidak ada perusahaan yang terdorong untuk mengubah harga karena segala perubahan harga akan merugikan mereka. Nah, jika salah satu perusahaan menaikkan harga di atas biaya marginal, seluruh konsumen akan beralih ke perusahaan pesaing yang menawarkan harga lebih rendah. Akibatnya, perusahaan yang menaikkan harga akan kehilangan seluruh pangsa pasar. Nah, jadi sebaliknya, jika perusahaan menurunkan harga di bawah biaya marginal, perusahaan tersebut akan mengalami kerugian karena harga jual lebih rendah dari biaya produksi tambahan. Karena itu, harga yang stabil dan logis secara ekonomi hanya terjadi ketika harga sama dengan biaya marginal. Nah, pada kondisi ini, pasar terbagi rata antar kedua perusahaan karena konsumen tidak memiliki alasan untuk berpindah ke salah satu perusahaan saja. Baik, selanjutnya yaitu penentuan output pada equilibrium. Output pada equilibrium merupakan jumlah produksi di mana perusahaan tidak memiliki insentif untuk mengubah kuantitas produksinya karena keuntungan sudah maksimal. Nah, hal ini terjadi karena pada titik tersebut harga produksi sama dengan biaya marginal produksi, atau dengan kata lain P sama dengan MC. Jika perusahaan memproduksi lebih banyak dari titik equilibrium, maka biaya marginal akan melebihi harga jual. Nah, sehingga setiap unit tambahan justru menimbulkan kerugian. Sebaliknya, jika produksi kurang dari titik equilibrium, perusahaan belum memaksimalkan keuntungannya dan dapat memperoleh keuntungan lebih besar dengan menambah jumlah produksi. Oleh karena itu, output equilibrium menjadi titik keseimbangan optimal yang mencerminkan kondisi pasar di mana penawaran dan permintaan bertemu secara efisien. Perkenalkan, nama saya Asti Angelina Sarapang dengan NIM H081241014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari model Bertrand, Carnot, and Stackelberg. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan dan perbedaan model Bertrand, Carnot, and Stackelberg berdasarkan yang pertama asumsi, yang kedua logika strategis, dan yang ketiga hasil utama. Nah, kita masuk pada asumsi. Yang pertama itu Bertrand, dua atau lebih perusahaan bersaing dalam menetapkan harga. Jadi setiap perusahaan memilih harga sekaligus tanpa koordinasi dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Kemudian produk yang dijual adalah homogen. Konsumen akan membeli hanya dari produsen dengan harga terendah. Dan jika dua perusahaan menetapkan harga sama, mereka berbagi pasar secara merata. Jadi produk dianggap homogen atau identik, sehingga konsumen hanya peduli pada harga. Bila dua perusahaan menetapkan harga sama, maka pangsa pasar dibagi sama rata. Kemudian perusahaan mampu memenuhi seluruh permintaan pasar.
diasumsikan bahwa produsen ini dapat memenuhi permintaan tanpa batas atau semua pesanan dipenuhi. Kemudian Carnot, 2 atau lebih perusahaan memutuskan berapa kuantitas output yang akan mereka produksi. Keputusan diambil secara simultan atau tidak saling tahu lebih dulu. Jadi setiap perusahaan memilih tingkat produksinya tanpa mengetahui pilihan pesaing secara langsung, tetapi menganggap output pesaing tetap. Produk dianggap homogen. Kemudian harga ditentukan oleh kurva permintaan pasar. Semakin banyak output total, semakin rendah harga pasar. Jadi setelah output diputuskan, harga pasar ditentukan oleh kurva permintaan agregat, yaitu lebih banyak output, maka harga pun akan semakin turun. Selanjutnya itu Stackelberg. Perusahaan bersaing dalam kuantitas, tetapi secara berurutan. Jadi mirip dengan Carnot, perusahaan bersaing secara kuantitas, tetapi bedanya Stackelberg secara berurutan. Jadi leader menetapkan kuantitas terlebih dahulu, kemudian followernya menyesuaikan outputnya setelah melihat pilihan dari leader. Jadi satu perusahaan menjadi pemimpin atau yang disebut leader dan menetapkan kuantitas terlebih dahulu. Kemudian perusahaan lainnya adalah pengikut atau follower yang kemudian mengamati dan merespons keputusan pemimpin. Nah, follower punya fungsi reaksi. Oleh karena itu leader memprediksi output follower. Leader memilih output optimalnya dengan memaksimalkan keuntungan mengantisipasi reaksi tersebut. Dan pada Stackelberg juga produk dianggap homogen. Baik, yang selanjutnya yaitu strategi dan logika. Yang pertama model Bertrand. Perusahaan A menetapkan harga, kemudian perusahaan B akan menurunkan sedikit harga untuk merebut seluruh pasar. Jadi dalam model Bertrand, diasumsikan tadi bahwa produk yang dijual itu homogen atau identik. Kemudian konsumen hanya akan peduli pada harga. Jika perusahaan A menetapkan harga tertentu, maka perusahaan B bisa menarik seluruh konsumen hanya dengan menetapkan harga sedikit lebih rendah, karena produk dianggap sama. Jadi akibatnya perusahaan dengan harga lebih rendah akan menguasai pasar seluruhnya. Kemudian proses ini terus berulang hingga harga mencapai biaya marginal atau marginal cost. Nah, karena setiap perusahaan terdorong untuk menurunkan harga agar merebut pasar, persaingan harga terjadi secara agresif. Penurunan harga akan terus berlangsung sampai tidak ada lagi ruang untuk menurunkan harga tanpa merugi, yaitu saat harga sama dengan biaya marginalnya atau marginal cost-nya. Lalu tidak ada perusahaan yang dapat menurunkan harga lebih lanjut karena tanpa mengalami kerugian. Jika perusahaan menurunkan harga di bawah marginal cost, maka mereka menjual dengan kerugian. Dalam kondisi equilibrium Bertrand, harga sama dengan marginal cost dan laba ekonomi menjadi nol. Mirip seperti dalam pasar persaingan sempurna. Jadi meskipun hanya ada 2 perusahaan, hasil akhirnya sangat kompetitif. Selanjutnya yaitu Carnot. Setiap perusahaan memilih output untuk memaksimalkan laba, menganggap output pesaing tetap. Model Carnot berfokus pada kuantitas yang diproduksi, bukan harga. Masing-masing perusahaan memilih beberapa banyak output yang akan diproduksi dengan asumsi bahwa output pesaing tetap atau tidak berubah. Ini disebut reaksi miopik atau rabun strategi jangka panjang, karena perusahaan hanya merespons kondisi saat ini tanpa mengantisipasi reaksi balik. Kemudian tercipta reaksi saling menyesuaikan. Karena kedua perusahaan saling memperhatikan keputusan output satu sama lain, maka proses penyesuaian berlangsung. Perusahaan A menyesuaikan outputnya berdasarkan output B, dan sebaliknya. Ini menghasilkan kurva reaksi untuk masing-masing perusahaan. Lalu equilibrium atau keseimbangan tercapai ketika kedua perusahaan tidak ingin mengubah outputnya karena telah memaksimalkan laba berdasarkan output pesaing. Kemudian Stackelberg, pemimpin mengantisipasi reaksi pengikut saat menetapkan outputnya. Nah, dalam model Stackelberg, terdapat hierarki dalam pengambilan keputusan. Perusahaan pemimpin atau leadernya bergerak lebih dulu menetapkan output dengan memperkirakan bagaimana pengikut atau follower akan merespons keputusannya. Pemimpin memiliki first mover advantage atau keuntungan pelaku pertama. Kemudian, dengan mempertimbangkan reaksi pengikut, pemimpin dapat mengatur output untuk memaksimalkan labanya. Pemimpin menggunakan kurva reaksi pengikut sebagai dasar untuk
menghitung berapa output yang harus diproduksi agar total laba maksimum. Karena pemimpin bisa mengendalikan reaksi pengikut secara tidak langsung, ia bisa memperoleh laba lebih besar daripada dalam model Carnot. Baik, yang selanjutnya itu perbedaan dari hasil utamanya. Model Bertrand, jika hanya dua perusahaan dan produk identik, maka harga turun ke tingkat biaya marginal atau mirip hasil pasar kompetitif. Dalam Bertrand, meskipun hanya ada dua perusahaan atau duopoli, karena produk homogen atau identik dan konsumen hanya peduli pada harga, maka setiap perusahaan terdorong untuk saling menurunkan harga agar merebut pasar. Proses ini berlanjut sampai harga sama dengan biaya marginal atau marginal cost, yang merupakan hasil seperti di pasar persaingan sempurna. Kemudian konsumen membeli dari perusahaan dengan harga terendah. Konsumen rasional akan selalu membeli dari perusahaan yang menawarkan harga yang lebih rendah, karena produk dianggap tidak berbeda secara kualitas atau identik. Jika dua perusahaan menawarkan harga yang sama, maka pasar akan dibagi secara rata di antara mereka. Tidak ada keuntungan ekonomi dalam equilibrium, atau berlawanan dengan intuisi bahwa sedikit perusahaan akan menghasilkan laba besar. Secara intuitif, orang berpikir sedikit perusahaan sama dengan lebih banyak laba. Tapi di dalam model Bertrand, karena persaingan harga sangat ketat dan konsumen sensitif terhadap harga, maka di titik equilibrium laba sama dengan 0, ini cukup mengejutkan bahwa karena struktur duopoli menghasilkan hasil seperti kompetisi penuh. Kemudian Carnot, kuantitas pasar lebih tinggi daripada monopoli tetapi lebih rendah dari pasar kompetitif. Dalam Carnot, masing-masing perusahaan memproduksi dengan asumsi output pesaing tetap. Hasilnya adalah total output yang lebih besar dibanding monopoli tunggal atau yang cenderung membatasi produksi untuk menaikkan harga, tetapi tetap lebih kecil dibanding pasar kompetitif, di mana semua memproduksi hingga laba sama dengan 0. Harga lebih tinggi dari biaya marginal. Karena output dibatasi atau tidak sebanyak dalam pasar kompetitif, harga pasar tetap berada di atas marginal cost. Ini memungkinkan perusahaan memperoleh markup atas biaya. Kemudian keuntungan positif tetap ada untuk masing-masing perusahaan. Berbeda dari Bertrand, perusahaan dalam model Carnot masih mendapat laba ekonomi positif karena persaingan dalam kuantitas tidak menaikkan harga hingga ke tingkat biaya marginal. Selanjutnya Stackelberg. Pemimpin Stackelberg menghasilkan lebih banyak dan mendapat keuntungan lebih besar daripada pengikut. Karena pemimpin mengambil keputusan lebih dulu dan bisa memanfaatkan kurva reaksi pengikut. Ia bisa mengatur output optimal yang memaksimalkan keuntungannya. Hasilnya, output pemimpin lebih besar dan laba pemimpin lebih besar daripada laba pengikut. Selanjutnya, total output pasar lebih tinggi daripada model Carnot. Dengan pemimpin mendorong produksi lebih besar dan pengikut merespons, total output di pasar menjadi lebih besar dibanding Carnot. Ini menciptakan persaingan yang lebih intens. Kemudian harga lebih rendah dan kesejahteraan konsumen lebih tinggi dibanding Carnot. Karena total output meningkat, maka harga pasar menurun meskipun masih di atas marginal cost. Nah, penurunan harga ini menguntungkan konsumen karena mereka mendapatkan barang lebih banyak dengan harga lebih murah, sehingga kesejahteraan konsumen meningkat. Sehingga kesimpulan atau secara ringkas perbedaan antara model Bertrand, Carnot, dan Stackelberg. Bertrand itu persaingan harga menghasilkan hasil yang lebih kompetitif, kemudian Carnot persaingan kuantitasnya memungkinkan perusahaan mempertahankan keuntungan oligopolistik, dan Stackelberg adanya first mover advantage memberi keuntungan strategis bagi pemimpin pasar. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Naila Zulfadina Hussein dengan NIM H08124115. Di sini saya akan menjelaskan materi pengaplikasian dan contoh model Bertrand dalam dunia nyata. Yang pertama, dalam industri telekomunikasi. Nah, di pasar telekomunikasi Indonesia, perusahaan-perusahaan besar itu mendominasi pasar dan bersaing dengan menetapkan harga layanan untuk menarik pelanggan. Layanan telekomunikasi seperti paket data dan panggilan itu memiliki karakteristik yang relatif homogen antar operator dalam hal fungsi dasar, sehingga konsumen itu cenderung memilih berdasarkan harga dan kualitas jaringan. Nah, persaingan harga ini menyebabkan harga layanan cenderung turun ke tingkat yang sangat kompetitif mendekati biaya marginal.
Nah, dampaknya apa? Akibatnya margin keuntungan operator itu menjadi tipis dan perusahaan harus meningkatkan efisiensi operasional serta inovasi teknologi, misalnya pengembangan jaringan 4G dan 5G untuk mempertahankan pangsa pasar dan profitabilitas. Nah, dalam industri telekomunikasi ini, model Bertrand menggambarkan dengan baik bagaimana operator telekomunikasi di pasar oligopoli menggunakan strategi penetapan harga sebagai alat utama untuk bersaing. Namun, dalam praktiknya, diferensiasi layanan dan loyalitas pelanggan itu dapat mengurangi intensitas persaingan harga murni. Selanjutnya, industri penerbangan. Tiket penerbangan pada rute dan kelas yang sama seringkali dianggap sebagai produk homogen, sehingga maskapai cenderung bersaing pada harga. Nah, penumpang itu umumnya memilih maskapai dengan harga tiket lebih murah untuk rute dan layanan yang setara, sehingga maskapai terdorong untuk menurunkan harga demi merebut pangsa pasar. Nah, ketika satu maskapai menurunkan harga, pesaing akan merespons dengan menurunkan harga pula. Proses ini bisa berlanjut hingga harga mendekati biaya marginal, sehingga laba ekonomi menjadi sangat kecil atau nol. Nah, efeknya pada konsumen adalah konsumen itu diuntungkan karena harga tiket menjadi sangat kompetitif, bahkan bisa mendekati biaya operasional maskapai. Jadi, dalam industri penerbangan, model Bertrand ini relevan untuk menganalisis perilaku penetapan harga di industri penerbangan, khususnya pada rute dengan sedikit maskapai dan produk yang relatif homogen. Namun, keterbatasan model Bertrand dalam konteks industri penerbangan ini, yaitu yang pertama, diferensiasi produk. Dalam kenyataannya, maskapai sering melakukan diferensiasi melalui layanan tambahan, misalnya bagasi gratis, makanan, waktu keberangkatan, serta program loyalitas, sehingga tidak sepenuhnya memenuhi asumsi produk homogen dalam model Bertrand. Selain itu, ada juga preferensi konsumen, di mana kan tidak semua konsumen itu hanya mempertimbangkan harga. Ada faktor kenyamanan, reputasi, serta jadwal yang juga memengaruhi pilihan, sehingga persaingan harga itu tidak selalu seketat prediksi model Bertrand. Selanjutnya ada penerapan model Bertrand dalam platform online. Dalam platform online ini hanya untuk beberapa kasus. Meskipun ada diferensiasi layanan, misalnya seperti waktu tunggu, kualitas pengemudi atau kurir, pada intinya platform-platform ini menawarkan layanan yang relatif homogen dalam hal pengiriman dari A ke B. Nah, konsumen cenderung memilih berdasarkan harga terendah karena produk dianggap homogen, sehingga penjual bersaing dengan menurunkan harga untuk menarik pembeli. Nah, penjual di platform online biasanya menetapkan harga secara simultan dan saling mengamati harga pesaing. Proses ini dapat berlanjut hingga harga mendekati biaya marginal, terutama jika produk sangat homogen dan biaya pencarian konsumen rendah. Nah, akibatnya, konsumen ini mendapat keuntungan dari harga yang kompetitif dan transparansi harga yang tinggi di platform online. Namun, bagi penjual, persaingan harga yang ketat ini dapat menekan margin keuntungan, sehingga penjual ini harus mencari diferensiasi lain, seperti kualitas layanan, kecepatan pengiriman, atau promosi tambahan untuk tetap bersaing dengan kompetitif. Nah, model Bertrand ini menggambarkan dengan baik bagaimana dinamika persaingan harga di platform online yang memiliki banyak penjual dengan produk serupa dan konsumen yang sensitif terhadap harga. Namun, ada lagi keterbatasannya, yaitu model Bertrand ini mengasumsikan produk homogen. Padahal dalam platform online itu sering ada diferensiasi produk, reputasi penjual, ulasan pelanggan, dan biaya pencarian yang memengaruhi keputusan pembelian. Selain itu, beberapa platform juga menerapkan algoritma harga dinamis yang kompleks, sehingga persaingan harga itu tidak selalu linear seperti model Bertrand klasik. Nah, contoh yang terakhir ada di sektor retail. Nah, dalam sektor retail, khususnya minimarket, perusahaan bersaing dengan menetapkan harga produk yang serupa untuk menarik konsumen. Harga produk yang dijual relatif homogen dan konsumen memiliki informasi harga yang cukup, sehingga mereka cenderung memilih toko dengan harga terendah. Nah, setiap minimarket itu secara simultan saling menurunkan harga sebagai respons terhadap harga pesaing. Nah, persaingan harga yang intens ini menyebabkan harga produk di sektor retail cenderung turun mendekati biaya marginal, sehingga keuntungan ekonomi menjadi sangat kecil atau bahkan nol dalam jangka panjang. Nah, kondisi ini mirip dengan hasil model Bertrand di mana perusahaan tidak bisa menaikkan harga tanpa kehilangan pelanggan dan tidak bisa menurunkan harga lebih jauh tanpa merugi. Nah, dampaknya adalah konsumen diuntungkan karena mendapatkan harga yang lebih rendah dan pilihan yang lebih kompetitif. Namun, dari sisi manajer atau dari sisi pemilik minimarket, tentunya model Bertrand ini kurang disukai karena tekanan pada harga mengurangi profitabilitas dan meningkatkan resiko kegagalan usaha. Nah, dalam sektor retail, model Bertrand ini menggambarkan dengan baik dinamika persaingan harga di sektor retail oligopoli seperti minimarket besar. Namun, dalam praktik retail itu ada diferensiasi produk, ada lokasi toko, dan layanan tambahan yang dapat mengurangi intensitas persaingan harganya. Namun memang secara umum, persaingan harga tetap menjadi faktor utama dalam strategi retail. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Materi berikutnya saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya itu
keterbatasan dan kritik terhadap model Bertrand. Yang pertama ada asumsi produk homogen yang tidak realistis. Model dari Bertrand mengasumsikan bahwa semua perusahaan menjual produk yang identik. Namun dalam kenyataannya produk seringkali memiliki perbedaan dalam kualitas, merek, fitur, atau layanan. Perbedaan ini membuat konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga saat memilih produk, sehingga hasil model menjadi kurang relevan. Yang kedua itu ada kapasitas produksi tak terbatas. Model ini berasumsi bahwa setiap perusahaan mampu memenuhi seluruh permintaan pasar jika menawarkan harga yang lebih rendah. Padahal dalam praktiknya, perusahaan sering memiliki keterbatasan kapasitas produksi yang membuat mereka ini tidak bisa langsung merebut seluruh pasar. Yang ketiga itu konsumen selalu beralih ke harga termurah. Model Bertrand menganggap konsumen akan langsung memilih produk termurah. Ini bukan hanya mencerminkan perilaku konsumen yang nyata, yang sering mempertimbangkan loyalitas merek, biaya berpindah, atau kepercayaan terhadap suatu perusahaan tertentu. Selanjutnya ada prediksi harga setara biaya marginal kurang realistis. Hasil utama dari model Bertrand adalah bahwa persaingan harga akan menurunkan harga hingga setara dengan harga biaya marginal. Dalam kenyataan, harga jarang turun sejauh itu karena perusahaan ini tetap ingin memperoleh keuntungan dan mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Selanjutnya itu yang kelima, persaingan mengabaikan persaingan non harga. Di model ini hanya mempertimbangkan persaingan harga, padahal dalam dunia nyata perusahaan juga bersaing lewat iklan, kualitas produk, inovasi, dan layanan purna jual. Hal ini menyebabkan model tidak cukup menggambarkan dinamika dalam berkompetitif yang sebenarnya. Selanjutnya, yang terakhir itu kurang relevan dalam pasar duopoli atau oligopoli nyata. Kenapa? Dalam situasi di mana hanya ada dua atau beberapa perusahaan, atau yang tadi disebut duopoli dan oligopoli, strategi dan interaksi antara pelaku pasar jauh lebih kompleks, termasuk kemungkinan kolusi atau perang harga. Model Bertrand ini dia tidak menangkap kompleksitas dari ini secara memadai. Jadi mungkin kesimpulan dari model Bertrand ini memang dia memberikan dasar penting untuk memahami persaingan harga, tapi keterbatasannya perlu dipertimbangkan ketika digunakan untuk menganalisis pasar nyata yang lebih kompleks. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.